Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perkenalkan, nama saya Muhammad Miftahudin. Saya perwakilan dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang konsep belajar dan pembelajaran serta faktor yang mempengaruhi dalam belajar. Yang pertama adalah konsep belajar. Menurut Brunner, mengemukakan bahwa belajar ialah tidak untuk merubah kurikulum sekolah menjadi sedemikian rupa sehingga siswa dapat belajar lebih banyak dan mudah. Belajar adalah proses usaha yang dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu pembelajaran, perubahan tingkah laku yang baru serta keseluruhan. Sebagai hasil pengalamannya, belajar merupakan proses yang terus terjadi secara berkesinambungan dalam kehidupan manusia, baik dilakukan secara sadar ataupun tidak sadar. Belajar merupakan perubahan tingkah laku atau penampilan dengan serangkaian kegiatan, misalnya dengan membaca, mendengar, meniru, atau lain sebagainya. Dalam keseluruhan, proses pendidikan, kegiatan belajar merupakan kegiatan yang paling pokok dan penting dalam pendidikan. Belajar merupakan suatu proses atau usaha yang dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan. Sedangkan menurut ahli lain, yaitu menurut Saiful Bahri, yang dalam bukunya Psikologi Belajar, pengertian belajar ialah serangkaian kegiatan jiwa raga untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku sebagai hasil pengalaman individu dalam interaksi yang di lingkungannya yang menyangkut kognitif, afektif, dan psikomotorik. Menurut Ziegler dan Fowler, dalam buku mereka berpendapat bahwa belajar adalah suatu proses di mana sebuah aktivitas berbentuk atau diubah melalui reaksi terhadap situasi yang dihadapi, yang mana karakteristik perubahan tersebut bukan disebabkan oleh kecenderungan respon alami, kematangan, perubahan sementara, atau suatu hal, misalnya kelelahan, obat-obatan, dan sebagainya. Selanjutnya adalah ciri-ciri belajar. Ciri-ciri belajar yang pertama adalah belajar harus mungkin terjadi perubahan perilaku individu. Perubahan tersebut tidak hanya pada aspek pengetahuan atau kognitif saja, tetapi juga meliputi aspek sikap dan nilai serta keterampilan. Yang kedua adalah perubahan itu merupakan buah hasil pengalaman. Yang ketiga adalah perubahan perilaku akibat belajar atau yang bersifat permanen. Yang kedua adalah konsep belajar. Kata pembelajaran merupakan perpaduan dari dua aktivitas, yaitu belajar dan mengajar. Kata belajar secara metodologis cenderung lebih dominan pada peserta didik, sementara kata mengajar itu lebih cenderung pada guru atau pengajar. Jadi pembelajaran adalah gabungan dari dua kata, yaitu belajar dan mengajar. Pembelajaran adalah penyederhanaan dari kata belajar dan mengajar. Proses belajar mengajar itu kegiatan belajar mengajar secara psikologis. Pengertian belajar adalah suatu proses yang dilakukan oleh individu untuk memperoleh suatu perubahan perilaku secara menyeluruh sebagai hasil interaksi individu dengan lingkungannya yang diberikan oleh pengajar. Secara sederhana, istilah pembelajaran bermakna sebagai upaya untuk membelajarkan seorang atau kelompok untuk melalui berbagai upaya dan berbagai strategi, metode dan pendekatan ke arah pencapaian tujuan yang telah ditentukan. Dengan demikian, pembelajaran pada dasarnya merupakan kegiatan terencana yang mengkondisikan seseorang agar dapat belajar dengan baik dengan sesuatu yang tujuan pembelajaran. Selanjutnya adalah metode pembelajaran. Metode merupakan suatu strategi yang digunakan oleh guru untuk mengkreasikan lingkungan dan mengkhususkan aktivitas di mana guru dan siswa terlibat selama proses pembelajaran. Terdapat beberapa metode pembelajaran. Di antaranya adalah metode ceramah. Metode ceramah adalah metode penyampaian oleh guru kepada siswa dengan melalui lisan. Yang kedua adalah metode demonstrasi, yaitu pembelajaran dengan cara memperhatikan atau memproses sesuatu benda berkaitan dengan bahan pembelajaran. Yang ketiga adalah metode diskusi, di mana para siswa itu berkelompok untuk memecahkan suatu masalah. Selanjutnya adalah metode pemberian tugas atau resitasi. Selanjutnya adalah metode eksperimen, dan selanjutnya adalah metode proyek, metode sosioderma, metode karya wasta, metode karya wisata, dan metode latihan. Dan yang terakhir adalah metode tanya jawab, penyajian materi, metode tanya jawab.
Penyajian materi pembelajaran berbentuk pertanyaan yang harus dijawab oleh peserta didik, bertujuan untuk memotivasi anak mengajukan pertanyaan selama proses pembelajaran, atau guru mengajukan pertanyaan kepada anak peserta didiknya. Biasanya itu diberi hadiah atau apa agar seorang peserta didik itu semangat dalam menjawab dan belajar. Yang ketiga adalah faktor yang mempengaruhi dalam belajar. Menurut Rian dalam bukunya, ada 3 faktor yang mempengaruhi proses belajar, yaitu aktivitas individu pada saat berinteraksi dengan lingkungan, yang kedua adalah faktor sosiologis, dan yang ketiga adalah faktor lingkungan yang terdiri dari semua perubahan yang terjadi dalam individu tersebut. Faktor-faktor yang mempengaruhi belajar digolongkan menjadi berapa, yaitu yang pertama adalah faktor fisiologis. Faktor fisiologis itu masih dibagi menjadi 2, yaitu keadaan tonus jasmani pada umumnya dan keadaan fungsi-fungsi fisiologis tertentu. Yang kedua adalah faktor-faktor psikologis. Faktor-faktor psikologis diantaranya adalah adanya minat terhadap objek yang dipelajari. Yang selanjutnya adalah motivasi belajar. Dan yang ketiga adalah faktor sosial yang mempengaruhi belajar, yang merupakan faktor yang baik manusia yang itu hadir secara langsung maupun tidak. Yang terakhir, yang keempat adalah faktor non sosial. Jadi kesimpulannya, belajar merupakan suatu perubahan dalam tingkah laku, di mana perubahan itu dapat mengarah pada tingkah laku yang lebih baik, tetapi juga ada kemungkinan mengarah pada tingkah laku yang lebih buruk. Secara umum, faktor-faktor dalam belajar dapat kita bedakan menjadi 2, yakni faktor individu dan faktor eksternal. Faktor individu merupakan seperti faktor kematangan, perubahan, kecerdasan, latihan, motivasi, dan faktor pribadi. Serta faktor eksternal seperti keluarga, keadaan rumah, guru, cara mengajarnya, alat-alat yang digunakan seperti KBM, lingkungan dan kesempatan yang tersedia, dan motivasi sosial. Demikianlah presentasi dari saya mewakili kelompok 4. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.